Kita mulai aja, kita lanjutkan lagi materinya. Terakhir kita ngomongin DT, Digital Transformation, transformasi digital. Hari ini kita akan ngomongin strategi. Untuk apa strategi ini? Untuk keberhasilan implementasinya. Ya, jadi mencakup setiap aspek bisnis, pengembangan, produksi, kontrol kualitas, pengiriman, hingga analisis tingkat lanjut. Ya, jadi semuanya harus diperhitungkan untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan. Ya, sebanyak mungkin data harus dikumpulkan sekarang dan sebelumnya sebelum implementasi sistem baru dimulai. Jadi kalau kita mau implementasi yang kemarin, machine learning, AR, segala macam itu ada strateginya, nggak bisa sembarangan. Simpelnya gitu. Ya, nggak bisa ujuk-ujuk digital, nggak bisa kayak gitu. Ya, karena semuanya harus diperhitungkan. Ini mencakup halayak hidup orang banyak. Ini mencakup banyak orang yang kerja di situ, karyawannya banyak. Ya, mungkin karyawannya salah satunya bapakmu kan gitu ya. Jadi kalau perusahaan bapakmu tiba-tiba ya mengadopsi transformasi digital, nggak pakai perhitungan yang matang, nggak pakai strategi, bisa bahaya. Ya, sehingga perlu strategi yang cukup matang. Ada tantangan juga, ya, sehingga tantangan ini penting untuk dipahami, ya. Tantangan ini akan penting untuk dipahami karena akan dihadapi sepanjang perjalanan transformasi digital. Jadi ada perusahaan kalau mau implementasi machine learning, implementasi AR itu harus paham dulu tantangannya apa. Nggak bisa sekedar langsung jalan. Ya, itu juga penting untuk diperhitungkan. Karena perusahaan ini perusahaan besar, ya, banyak orang kerja di situ, banyak relasinya, intinya kepentingannya kemana-mana. Ya, sehingga harus banyak perhitungannya. Ada strategi, ada tantangan. Ya, tantangannya apa, strateginya kayak gimana. Nah, 2 slide bagi kelompok gitu terus ya. Kita akan, saya punya beberapa tantangan. Ya, saya punya beberapa tantangan. Tantangan ini akan jadi bahan diskusi kita hari ini. Ya, iki tantangannya. Saya jelaskan dulu. Ya, ini bayangannya ada perusahaan, ya, ada perusahaan yang belum mengadopsi teknologi digital. Sekarang dia akan mengimplementasikan AR atau machine learning atau data analysis atau apa yang kemarin, intinya teknologi. Ya, lalu di perusahaan itu dia nyaman dengan model bisnis yang lama, itu tantangan. Ya, jadi dia resistensi, jadi udah nyaman kayak gini, gitu. Ya. Merasa perubahan adalah ancaman dan gangguan zona nyaman. Oh, kalau pakai teknologi nanti saya kerja apa? Ya, nanti saya digantikan. Misalnya perusahaan itu akan implementasi robot. Oh, nanti robotnya kerja, saya di PHK. Ya, perubahan adalah ancaman. Kalau yang ini nyaman dengan proses tradisional, jadi nggak pakai mesin, masih nyatet manual gitu ya. Jadi nyaman dia dengan itu. Kalau yang ini dia merasa itu akan menjadi mengancam posisinya. Ya. Nanti kerjaan saya berubah. Saya udah 10 tahun kerjaannya di sini ya kayak gini. Ya, nanti robot datang. Ya. Saya terancam nih kayak gitu. Pekerjaannya sulit diubah dalam sistem otomatisasi. Ya, jadi kerjaan di kantor itu sulit untuk dibuatkan sistemnya. Ya, dirasa seperti itu. Terhalang biaya. Ya, mau implementasi robot nggak punya duit. Ya, bikin produk ada AR nggak punya duit. Ya, bikin data analisis nggak punya duit, misalnya gitu. Nggak memiliki pengetahuan, karyawannya nggak tahu apa itu AR, nggak tahu machine learning, ya nggak tahu sensor, nggak tahu robotika, karyawannya nggak tahu. Struktur perusahaan tidak fleksibel, ya. Jadi orang ini, posisi kerjaan ini harus orang ini yang kerja, kerjaan ini harus orang ini yang kerja, nggak bisa ditukar-tukar. Ya, itu yang terjadi di perusahaan. Lagi satu adalah bicara keamanan. Ya, jadi selama ini nyimpennya di mana? Di berkas. Nyimpannya di map, sekarang mau digitalisasi, dibikinkan komputer, perusahaannya bingung ini mengamankannya gimana. Ya, itu beberapa tantangan transformasi digital. Simpelnya adalah tantangan-tantangan yang mungkin ditemukan jika sebuah perusahaan itu ingin digitalisasi, ingin mengadopsi sebuah teknologi. Ya, ini tantangan yang mungkin ditemukan. Ya, tugasmu ya, mencari jalan keluar dari tantangan ini. Ya, kamu sebagai sarjana komputer, ujuk-ujuk datang terjun ke masyarakat, melihat sebuah perusahaan, melihat usaha masyarakat, melihat apa, ya ingin bantu mereka dengan teknologi digital. Ya, ingin bantu pemasaran, bantu produksi, pengembangan ini itu, bikinkan sistem.
tiba-tiba ketemu ini. Ya, tiba-tiba ketemu ini. Gus, saya nggak punya uang, terhalang biaya. Ya, Gus, nanti kalau pakai itu saya kerja apa? Misalnya kalau dibikinkan sistem. Ya, nggak ngerti Gus. Ya, nggak pernah pegang laptop, tidak memiliki pengetahuan. Ya, kayak gitu. Ya, saya punya banyak nasabah, yakin nanti datanya aman Gus. Gimana saya meyakinkan nasabah-nasabah saya keamanan? Ya, udah nyaman dengan proses tradisional. Mau dijelasin segimanapun canggihnya dia, kayaknya enggak dulu. Perusahaannya masih jalan kok dengan yang ini. Dan segala macam. Itu tantangan. Ya, tugasmu adalah mencari ya seperti apa solusinya dari tantangan ini. Solusinya adalah kalau struktur perusahaan tidak fleksibel, jadi mengumpulkan tim ya dari berbagai disiplin ilmu, datangkan orang insinyur, perancang produk, analisis data, layanan profesional, itu termasuk training juga untuk transformasi digital. Jadi timnya akan mengembangkan teknologi baru, konsep dan membimbing si perusahaan. Ya, jadi bikin software masuk, membimbing training juga masuk. Ya, cuma jika struktur perusahaan tidak fleksibel, nggak hanya bisa diselesaikan oleh satu programmer aja atau orang IT aja, nggak bisa. Ya, jadi orang IT ini harus kerjasama bareng insinyur, bareng perancang produk, bareng analisis data, bareng layanan profesional, ya untuk mengarahkan perusahaan ini ke transformasi digital. Jadi orang IT nggak bisa kerja sendiri. Ya, karena perusahaan itu nggak hanya bicara software, juga bicara penggunanya. Ya, juga bicara misalnya bahasa Inggris, kemampuan mengoperasikan komputer, manajemen, macam-macam. Jadi nggak bisa orang IT ini aja yang kerja. Ya, jadi masuk ya, jadi training masuk, lalu software yang dibentuk sesuaikan. Itu juga masuk. Ya, silakan kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok A. Jadi perusahaannya dikasih tahu, ya, Pak, kalau Bapak pakai aplikasi ini, ya, Bapak kalau pakai aplikasi ini, nanti tugas manual itu akan berkurang. Ya, jadi yang awalnya pekerjaan sulit diubah, ngelem teh pakai tangan, bungkus sesuatu gitu misalnya. Ya, tugas-tugas yang manual dapat dikurangi kalau Bapak pakai sistem otomasi. Produknya yang diubah. Ya, produknya yang diubah. Jadi jualan awalnya teh celup ada talinya, dibuat produknya yang diubah. Ya, dibuat jadi lebih simple, dibuat jadi lebih kekinian. Ya, jadi produknya yang diubah. Nanti waktu respon jadi lebih cepat. Ya, waktu responnya jadi lebih cepat dengan solusi digital yang tepat. Ya, jadi kalau pekerjaannya sulit diubah, kita ubah produknya mereka. Ya, produknya dibuat lebih menarik, dibuat lebih zaman sekarang. Zaman sekarang produk apa sih yang tidak pakai teknologi digital? Semuanya ya. Semuanya pakai teknologi digital. Ya, sehingga kalau ada perusahaan yang masih sulit mengubah dalam sistem otomatisasi, kita bisa rundingkan untuk pembaruan produk. Ya, pembaruan produk nanti perusahaannya disampaikan bahwa itu dapat mengurangi tugas-tugas yang dilakukan secara manual. Efeknya ya waktunya akan menjadi lebih cepat. Ya, masuk sih itu ya. Jadi diskusi lalu apa tadi? Ya, sosialisasi masuk, efisiensi waktu. Terus apa lagi? Oh, gitu aja. Siap. Ya, jadi jika perusahaannya sulit dibuatkan sebuah sistem, produknya yang kita upgrade. Ya, berarti itu produknya kuno. Produknya perlu kita perbaharui juga. Ya, itu dari kelompok 3. Silakan kembali ke tempat, kita beli tepuk tangan ya. Oke, jadi jawabannya adalah bentar. Ya, tadi kan programmernya doang yang kerja ya. Oke, masuk ya, menggunakan beberapa proteksi, itu maksudnya keamanan. Ya, tapi dua hal yang tidak kalah penting selain menerapkan keamanan adalah mengenali kerentanan dan bikin dokumentasi. Dokumentasi itu maksudnya panduan cara menggunakan aplikasi biar dia tidak salah pakai. Ya, sekarang kamu bayangin aplikasi CRUD, ada delete-nya. Ya, kamu harus bikinkan panduan penggunaan aplikasi itu. Ya, biar enggak nanti udah input, belanja, hapus. Salah klik. Ya, jadi biar enggak seperti itu.
Ya, kalaupun salah klik, kamu harus menyiapkan mekanisme fail safe. Jadi kalau ada suatu kesalahan, ada kegagalan di situ, datanya masih benar-benar aman dan terlindungi. Contoh, kalau mau ngapus file, dibuatkan di aplikasi itu ada sistem tong sampahnya. Jadi dia nggak langsung hilang dari database. Kan bisa kayak gitu kalau bikin web. Ya, jadi aplikasi atau sistemnya harus seperti itu. Atau kalau bikin alat, ya selain bikin panduan penggunaan alat, ya panduan penggunaan alat juga dibikinkan ya mekanisme kalau terjadi sesuatu yang salah digunakan. Ya, ada panduan alatnya, lalu apa yang harus dilakukan jika terjadi sesuatu dengan alat itu? Bagaimana cara mematikannya, meng-off-kannya, dan yang lain. Itu fail safe. Ya, jadi kalau terjadi kegagalan, ada sesuatu yang terjadi, bagaimana membuat biar tetap aman. Ya. Jadi ini dah bicara alat, hardware, software, macam-macam. Jadi harus dibikinkan dokumentasinya, ya, menggunakan keamanan, lalu mekanisme untuk bagaimana agar masih tetap aman jika terjadi sebuah kesalahan. Ya, jadi kalaupun terjadi kesalahannya, gimana caranya masih biar tetap aman. Itu tentang keamanan. Ya, masuk lagi. Ya, silakan kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan. Jadi bicara si manajer sekarang, bicara si pemilik perusahaan, saya nggak punya uang untuk pengadaan digitalisasi, ya, tapi saya punya rencana yang tepat. Saya punya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Berarti memang tidak ada solusi dari eksternal. Ya, nggak ada solusi dari eksternal, adanya dari internal. Ya, memang uang itu krusial banget. Ya, emang kamu mau jualan aplikasi nggak dibayar? Ya, jadi kita solusinya bukan ngasih gratis, bukan, nanti semua perusahaan bilang nggak punya uang. Ya, bukan juga ngasih trial, repot. Ya, trial itu kan implementasi, input ke sistemnya dia, lagi sebulan balik lagi ke situ, capek nggak dapat uang. Ya, jadi solusinya dari eksternal hampir tidak ada, solusinya dari internal. Ya, jadi perencanaannya harus tepat, lalu menetapkan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kira-kira kayak gitu, bukan minjam di koperasi. Oke, tidak apa-apa. Ya, jadi solusinya berasal dari internal. Solusinya berasal dari internal, bukan dari eksternal. Silakan kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan ya. Oke, ini dia. Benar ya. Jadi fakta bahwa digital itu mengurangi proses yang memakan waktu, meningkatkan efisiensi karyawan, mengurangi stres kerja. Karena kalau kerjanya udah digital, karyawannya bisa WFH. Ya, karyawan bisa kerja di mana aja, kapan aja, dari mana aja. Ya, ini masuk ya. Komitmen harus dimulai dari manajemen, diteruskan ke karyawan. Ya, jadi sebenarnya kalau karyawannya nggak mau, sekarang itu semua adalah tinggal bosnya aja. Kalau bosnya mau, karyawannya pasti lambat laun ngikutin. Transparansi dan komunikasi agar karyawan termotivasi. Woi, masuk banget ya. Jadi karyawannya termotivasi dengan penggunaan teknologi. Jadi memang harus geraknya dari atasan. Ya, nanti karyawannya dimingin-mingin aja. Jadi kalau kamu sekarang install Slack, ya, install Slack, kita bikin kantor digital, ya, nanti kamu hari Jumat, Sabtu bisa WFH, senang ya. Ya, pasti mau dengan itu. Ya, disuruh kerja di rumah hari Jumat, Sabtu gitu misalnya. Kerjanya online aja. Ya, itu contohnya. Jadi kesimpulannya adalah harus dimulai dari manajemen ke karyawan, adanya transparansi dan komunikasi yang baik. Ya, serta nanti karyawannya dijelaskan bahwa ini menghemat waktu, meningkatkan efisiensi dan mengurangi stres karena bisa kerja dari rumah. Kira-kira seperti itu ya. Silakan kembali ke tempat, tepuk tangan ya. Jadi kalau digital modern gesit ya, jadi apapun akan terjadi lebih cepat, transaksi jual beli otomatis canggih ya. Jadi menggantikan proses yang sudah ketinggalan zaman dan ini kata kuncinya, rentan kesalahan. Ya, rentan kesalahan. Jadi kadang kalau kita kerjanya nggak pakai teknologi digital itu masih akan ada salah-salahnya. Karena yang ngerjain manusia, tidak luput dari kesalahan. Ya. Human error, ya. Sama kayak kamu ke pacarmu salah terus ya. Ya, solusinya makanya pacaran sama robot. Plankton. Ya, jadi
ngobrol, edukasi bahwa digital ini modern, solusi yang gesit, cepat, ya, menggantikan proses yang sudah ketinggalan zaman. Dan satu lagi, biasanya perusahaan itu senang kalau dikasih omongan ini rentan kesalahan, Pak. Ya, kesalahan di perusahaan itu datangnya pasti karena orangnya salah kerja. Ya, ada kesalahannya karena capek, kurang konsentrasi, menurun segala macam. Sehingga digantikan dengan digital akan jadi rentan kesalahan. Ya, kira-kira kayak gitu, akan jadi lebih cepat juga ya. Oke, masuk, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan ya. Di bekerja sama dengan konsultan eksternal, tergantung dia tidak punya pengetahuan di mana. Ya, tidak punya pengetahuan menggunakan aplikasi, undang orang IT. Tidak punya pengetahuan manajemen, undang konsultan manajemen. Ya, atau rekrut karyawan baru yang punya skill itu. Ya. Lalu dipastikan, diingatkan ke perusahaan, tanggung jawab itu adalah bersama, nggak hanya pada karyawan tertentu aja. Misalnya nih, satu perusahaan itu orangnya 10, 2 aja yang bisa. Lalu perusahaannya cuek. Ya, udah kamu aja yang pakai itu alatnya, kita nggak tahu, itu nggak punya pengetahuan. Ya, diingatkan perusahaannya bahwa tanggung jawab di perusahaan itulah tanggung jawab bersama, tidak hanya pada karyawan tertentu. Ya, ada 10 orang yang bisa IT 2, masuk aplikasi, udah kamu aja. Nah, nggak boleh kayak gitu. Jadi diingatin bahwa perusahaan 10 orang, ya tanggung jawab 10 orang. Ya, sehingga yang lain tuh dituntut untuk belajar lagi, ya, dengan pelatihan, seminar, atau mendatangkan konsultan. Kira-kira kayak gitu, itu solusinya. Ya, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk temannya. Iya, oke ya. Itu tadi solusi. Jadi dari permasalahan ini, ya, ketujuh tantangan ini semua ada solusinya. Ya, jadi semua ada solusinya. Nah, berikutnya kita akan bicara langkah-langkah pengembangan strategi. Ya, jadi tantangannya udah tahu, solusinya udah tahu. Setelah tahu solusi ngapain? Bikin strategi. Ya, tantangannya udah tahu, kita ini perusahaan masalahnya apa. Ya, solusinya udah tahu, oh ternyata seperti ini. Habis itu kita perlu langkah-langkah untuk strateginya. Yang pertama, ya, perusahaan itu harus punya visi misi. Ya, tahu bedanya visi dan misi? Jangan bilang nggak tahu. Kita rolling, banyak ya. Jantungan semua. Visi itu yang gimana? Visi asal katanya vision. Ya, jadi vision penglihatan. Ya, vision penglihatan. Artinya perusahaan itu mau jadi apa di masa depan. Masa depan itu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ya, contoh visi Instiki. Nggak ada, tapi punya kok. Ya, menjadi perguruan tinggi bla 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 bla, nggak hafal juga. Ntar saya dipecat sama Pak Muku ya. Visi Instiki. CCTV aman, aman. Bulan depan nggak ngajar lagi, cicilan banyak ya. Lohe, nggak ada iki. Nggak apa ya. Nah ini contoh nih, ini LPPM-nya, ya, salah satu lembaga di kampus. Tapi nggak apa, pakai contoh visi. Biasanya visi itu kata awalnya menjadi. Dia tuh pengen jadi apa di masa depan, ya, menjadi dan memberi. Menjadi lembaga berstandar mutu internasional, berperan aktif membangun industri pariwisata berwawasan budaya melalui penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Biasanya visi yang baik itu ada tahunnya. Visi Indonesia. Mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi. Bukan. Visi Indonesia aja ya. Nggak dapat juga ya? Ya udah nggak jadi ya. Visi Indonesia maju.
Nggak dapat? Visi Indonesia Emas. Nah, sama juga ya. Jadi kalau visi Indonesia, Indonesia negara ini mau jadi apa tahun sekian gitu maksudnya. Itu visi, vision, lihat ke depan. Ya. Indonesia pengen, nah ini mewujudkan bla bla bla. Ya, itu visi. Misi adalah mission. Ya, jadi untuk mewujudkan mencapai visi itu si perusahaan ini ngapain? Misi sehari-hari. Ya, visi itu tujuan yang jauh di depan, misi itu dia sehari-hari akan ngapain. Ya, setiap orang, jangankan perusahaan ya, kamu juga harusnya punya visi misi. Ya, apa visimu sebagai mahasiswa? Ya, visi mahasiswa menjadi sarjana komputer dengan IPK tertinggi pada wisuda sekian. Itu visi. Ya, menjadi lulusan prodi sistem komputer dengan karya terbaik tahun sekian. Menjadi wisudawan yang mengajak pasangan ke acara wisuda tahun sekian. Visi. Ya, visi. Misinya, kalau visinya adalah karya terbaik, misinya kuliah yang rajin, ya, mengerjakan tugas, sering explore macam-macam, bikin tugas sensor, macam-macam. Kalau visinya adalah mengajak pasangan ke acara wisuda, misinya PDKT, goda-godain cewek, ya, komen notes di IG, ya, kan fitur baru ya, ya, ada yang live tekan-tekan jantungnya gitu ya. Itu kalau visinya ngajak pasangan. Nah, misi itu tergantung dari visi. Jadi apa yang dilakukan untuk mencapai visi. Nah, perusahaan itu harus punya. Ya, perusahaan itu harus punya visi misi sehingga nanti bisa ditentukan teknologi digital apa yang cocok untuk diimplementasikan. Ya, perusahaannya pengen ya menjadi perusahaan dengan branding digital tahun sekian. Berarti implementasi iklan layanan masyarakat, animasi, AR macam-macam. Karena bicara branding. Ya, video, drone segala macam. Ya, menjadi perusahaan dengan keamanan data terbaik, berarti bicara server, bicara security, jaringan seperti itu. Jadi arah digitalisasinya tergantung pada visi misi. Ya, jadi tergantung pada visi misi. Sebelum implementasi software, hardware segala macam, nilai dulu kemampuan organisasi. Ya, jadi seberapa baik sistem, perlu aplikasi perangkat lunak, alat-alatnya yang diperlukan untuk kebutuhan saat ini. Ya, jadi ditentukan dulu kemampuan organisasinya. Ya. Rancang pengalaman end user, perusahaan itu pasti berurusan dengan masyarakat, ada penggunanya, perusahaan apapun ya, pasti punya market, punya orang-orang. Nah, merancang pengalaman end user. Jadi orang-orang kita nih, nasabah kita nih mau merasakan apa? Kita pengen dia tuh merasakan apa? Sehingga nanti pemilihan teknologinya berasal dari sini, start dari sini. Ya. Bank misalnya atau koperasi, kita pengen nasabah kita tuh cukup semuanya dari rumah aja. Ya, kita pengen semuanya dari rumah aja, nggak perlu datang ngantri ke koperasi. Berarti apa? Ambil teknologi mobile, Android, ya bikin server yang kuat, ya keamanan segala macam. Jadi itu yang diambil. Ya, seperti itu. Jadi pengalaman end user itu penting untuk menentukan teknologi apa yang mau diambil. Nah ini pilih vendor, ya pilih vendor, lalu yang mana nih? Ini. Ingat ya, vendor itu akan punya penawaran yang berbeda-beda, sehingga dipilih yang paling oke, yang paling cocok dengan perusahaan. Bikin roadmap dan implementasi, ya 3 bulan pertama kita ngelakuin apa, 3 bulan berikutnya kita ngelakuin apa, ya tahun depan kita ngelakuin apa, 5 tahun lagi kita ngelakuin apa, sehingga visi misinya bisa tercapai. Ya, jadi perlu timeline waktu. Ya. Sesuaikan budaya dan infrastruktur. Ini sudah pasti berkaitan juga dengan yang tadi ya. Nah, sehingga ada 6 langkah-langkah ini. Jadi awalnya kita lihat dulu tantangan di perusahaan itu apa. Setelah dapat tantangannya, kita sudah membahas solusinya tadi.
Nah, kalau udah dapat tantangannya, udah dapat solusinya, mau berangkat implementasi, kita perlu lihat lagi 6 hal ini. Ya, pastikan perusahaannya punya visi misi, ya, nilai dulu kemampuan organisasi perusahaannya, rancang end user experience, dan lainnya. Ya, itu yang harus dilakukan. Jadi nggak sembarangan, kamu bisa ngoding AR, bisa bikin website, bisa bikin aplikasi, nggak sembarangan, nggak sampai di situ doang untuk implementasi ke perusahaan. Ya, perusahaan itu pasti punya kondisi yang berbeda-beda. Ya, beda pintu perusahaan, kondisinya akan beda. Ya, kamu harus lihat dulu, analisa dulu perusahaan ini tantangannya apa. Ya, apa solusi yang saya tawarkan. Ya, habis itu kalau udah nemu tantangan dan solusinya, ya perusahaan ini punya visi misi nggak? Ya, kemampuan perusahaan ini seperti apa? Ya, pengalaman end usernya yang perusahaan ini pengenin seperti apa? Macam-macam. Ya, jadi di kampus belajar bikin web, bikin aplikasi itu ilmu teknisnya doang. Itu ilmu teknisnya doang. Yang ini memang perlu jam terbang. Ya, belajar ngomong, belajar presentasi, belajar negosiasi segala macam. Ya, ilmu teknisnya dipelajari waktu kuliah, bikin aplikasi segala macam. Udah lepas, ya terjun ke masyarakat, nggak akan langsung, masuk perusahaan, masuk ngoding, nggak akan kayak gitu. Iya kan? Kan nggak kayak gitu. Ya, datang perusahaan, presentasi dulu, ya kenalan, ngobrol, sampaikan proposal. Ya, lalu kamu disuruh untuk coba analisa perusahaan saya, cocoknya yang seperti apa, saya nggak paham. Ya, kamu ngumpulin data, ternyata tantangan perusahaan Bapak seperti ini berdasarkan visi misi yang sudah Bapak tentukan. Jadi untuk mencapai visi misi ini, ya ini adalah teknologi-teknologi yang perlu Bapak adopsi, implementasi. Ya, saya menilai karyawan Bapak tidak semua mahir komputer sehingga diperlukan pelatihan dulu. Terus gitu ngomongnya. Ya. Jadi untuk pelatihan biayanya sekian, ya untuk pengadaan ini biayanya sekian, gitu misalnya, mendatangkan konsultan biayanya sekian, gitu. Jadi nggak bisa datang-datang ketok-ketok sampai dalam website, nggak bisa kayak gitu ya, nggak bisa kayak gitu, ya. Tok-tok misi, ya alumni sticky, ya ngapain, aplikasi, ya bisa kayak gitu ya. Nggak kayak gitu, ya terjun ke masyarakat, ke perusahaan tuh nggak kayak gitu. Ya, enggak kayak gitu.